Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita bertemu dalam paket diet apa yang kita sebut dengan bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah kali ini kita telah memasuki pada bagian yang ke-89. Semoga apa yang telah kita sampaikan dan insya Allah apa yang akan disampaikan kemudiannya nanti semoga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa kanal YouTube di mana saja pun Anda berada. Pada bagian ini kita mencoba membahas tema dengan judul antisipasi terhadap tindakan kejahatan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, kenapa tema ini yang kita angkat? Karena berdasarkan apa yang kita perhatikan di gelanggang kehidupan ini, terutama pada saat ini, di era di mana informasi begitu pesat berkembang, sehingga dari manapun peristiwa-peristiwa bisa dikemas menjadi satu yang kemudian menyebar ke seluruh pelosok, termasuk sampai pula kepada kita, dikemas melalui layar kecil medsos seperti yang kita pegang saat ini. Saudara-saudari, kejahatan tampaknya ada di mana-mana dan semakin mengerikan kita perhatikan. Adanya kejahatan sifatnya misalnya isu-isu penculikan anak, begal, maling ayam, maling uang negara atau uang rakyat, dan sebagainya. Nah, dalam bincang-bincang ini kita hanya terfokus sesuai dengan tema bagaimana cara kita mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan terhadap diri kita atau keluarga kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, pernah kita mendengar semacam semboyan begitu loh. Kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Jadi berarti kalau kita mengacu pada ungkapan di atas, seakan-akan kejahatan itu kita yang mengundang. Kan begitu? Apa betul? Ini kadang-kadang Bapak Ibu, saudara-saudari, kadang ada betulnya juga. Tapi ada yang memang naas secara mutlak, katakanlah begitu. Atau memang sudah takdir dia lah mau kena begitu kan. Bukan kena pancingan, karena apa, dia yang artinya memberi tawaran-tawaran dengan pancingan-pancingan seperti yang kita ungkapkan tadi.
Contoh Bapak Ibu, terjadinya penjamretan misalnya, atau pencurian sepeda motor, begal. Nah, bagaimana cara kita mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan ini? Salah satunya tentunya seperti ungkapan di atas tadi, jangan beri peluang kepada mereka. Bagaimana tidak memberi peluang? Misalnya ini Bapak Ibu, terutama kaum ibu ini ya, terutama kaum ibu, kadang sering pamer Pak Bu, pamer Ibu, pamer emas, pergi ke pajak misalnya, pakailah rantai besar, gelang besar, itu kalian menunjukkan. Malah tidak sadar kita, tidak sadar ibu-ibu, bahwa mata-mata jahat, mata katakanlah mata-mata elang yang tajam, memantau apa yang dipakai ibu-ibu sekalian. Kemudian akan berusaha, pasti akan akan mengambil apa yang ibu-ibu pamerkan tersebut. Karena ibu yang memulai. Oh, jadi kalau begitu nggak boleh pakaian, boleh. Bukan nggak boleh. Ada tempatnya. Jadi itu tadi, sembrono kita ini Bapak Ibu. Bukan membela penjahat, kita tidak. Ada aksi, baru ada interaksi, kan gitu. Ada sebab, ada akibat, gitu. Jadi barangkali yang ingin kita sampaikan dalam bincang-bincang ringan ini, artinya marilah kita menjaga, terutama jaga dulu diri kita, pagar dulu diri kita dengan kehati-hatian, dan jangan bersikap sembarangan. Jadi setelah kita pagar diri kita dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat membuat terpancingnya para penjahat untuk melakukan tindakan kejinya kepada kita, itu tadi langkah-langkah selanjutnya. Kalau soal penjahat itu sendiri, pastilah tidak akan mungkin dia bebas begitu saja Bu, nggak bisa. Tak mungkin orang seenaknya saja mengambil harta orang lain tanpa ada sedikit pun artinya balasan atau hukuman kepadanya. Jadi itu tadi, hukuman itu bukan cuma yang nyata. Begal misalnya, tangkap massa, dimasakan, bawa belur, berdarah-darah, berkucur darah, habis buka semua, untung nggak mati, kan gitu. Itu kan nyata. Kemudian masuk tangkap polisi, datang polisi menyelamatkan, masukkan ke sel, sidang hakim, ketok hakim, palu hakim, keluar. Nah itu kan nyata. Tapi kalau yang tak nyata ini yang bahaya Bu. Apa itu tak nyata? Nggak sadar kita kadang-kadang bahwa akibatnya ini kontaknya kepada keluarga kita, keluarga pelaku itu. Ada sajalah nanti itu. Karena apabila kita menyakitkan orang lain, kita karma itu pasti ada. Pasti kita tersakiti. Yakinlah itu.
Nah, kadang-kadang kalau memang kita pikir-pikir bingung kita memang nengok begal-begal itu ya. Terutama begal lah dulu kita bicarakan. Kadang-kadang kalau isu penculikan anak tuh jarang-jarangnya kita lihat di medsos itu kan. Begal itulah. Informasinya seperti yang kita perhatikan diri lah. Masih anak-anak bu, masih anak-anak kali. Pak, masih anak-anak. Pelakunya itu. Anak-anak kadang-kadang SMA, anak SMP gitu. Yang nggak habis pikir kita, kok bisa begitu? Kok bisa begitu anak-anak itu? Jadi kalau kita persalahkan nanti orang tuanya, kemungkinan bisa pula kita kena begitu kan. Tidak tertutup kemungkinan anak kita pula yang demikian. Tapi yang jelas memang begitulah agaknya zamannya sudah. Sehingga kadang-kadang yang nggak masuk akal itu yang terjadi. Tapi itulah, masih anak-anak kali, masih remaja tanggung, ketangkap misalnya. Apakah salah didik? Itu kita nggak maulah terlalu mencampuri itu, ya. Tapi artinya tidak mustahil pula dengan demikian. Nggak diarahkan anak-anak kita itu dari sejak kecil, sering dimanjakan, diperturutkan aja, nggak dididik dengan sekolah-sekolah yang bersifat pembinaan akhlak, mental, moral. Contohnya masukkan sekolah madrasah dan lain sebagainya. Ini yang nggak habis pikirnya kita. Beraninya bukan tanggung, nekat. Seakan semacam kebanggaan itu. Kita sudah perhatikan itu ya, begal itu. Rupanya pakai apa orang tuh? Pakai komunitas. Pakai apa namanya? Semacam arisan anggota, ada anggota-anggotanya. Wah, masing-masing menunjukkan kelantar sama keberaniannya. Itu di kota-kota besar itulah misalnya. Siapa yang nanti berani membacok, berani segala macam, nah dialah merasa hebat. Masya Allah, setan betul. Nggak sadar ya, yang jadi korban itu kan tanggung menderitanya. Iya, pikir kita. Jadi intinya Bapak Ibu, terutamalah kaum ibu, mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan kepada kita. Salah satunya itu tadi, harus teliti betul, cermat betul. Kalau ibu-ibu jangan pamer harta, jangan pamer emas. Kemudian kalau membawa sepeda motor misalnya, perhatikan betul apakah sudah standby kuncinya. Kita ambil kuncinya itu, kita cabut. Atau kadang-kadang ada juga tuh model kita nih Bapak Ibu, HP sibuk tak menentu. Pergilah dia misal ke suatu tempat, pakai kereta, pakai sepeda motor, bukannya dicabutnya kuncinya. Sok hebat, sok apa? Bukan sok hebat, sok sibuk gitu. Sampai yang nyabut kunci sepeda motor ini nggak ingat ya. Nah ini kan artinya memancing terjadinya aksi kejahatan. Itu salah satu juga mengantisipasi. Jaga, jangan sempat kita melakukan hal-hal yang teledor. Bukan apa, zaman semakin ngeri, Bapak Ibu, ngeri lah.
Kenapa ngeri? Walah, adanya jenis narkotika, terutama jenis sabu itulah. Itu kan kadang-kadang bisa membuat orang jadi berani aja, membuat jadi orang tidak kasihan. Itu kata kita. Tapi kalau kita tanya pemakai sabu itu sebenarnya nggak ada itu katanya, nggak ada. Bukan karena itu, nggak ada itu, bukan karena sabu itu rusak nggak. Nah, itu katanya, kata dia. Faktanya memang para pemakai itu memang rusak. Tanah-tanahnya habis jual semua. Ada kawan yang tinggal pas tapak rumah aja. Tinggal pas tapak rumah, setengah meter jaraknya. Cucuran airnya pun udah jatuh ke tanah orang. Dijualnya beli sabu. Ngeri lah Bapak Ibu. Dan zaman sekarang ini habis pikir kita. Kenapa lah kok sepertinya semakin menjadi tindak kejahatan itu. Jadi ada juga yang menyimpulkan karena adanya pengaruh narkotika itu, narkoba itu, maka anak-anak yang buat tanggung-tanggung, remaja tanggung tadi jadi berani gitu. Tapi itu nggak tahu lah kita. Yang jelas kalau kita sadarlah sedang berada dalam posisi yang tidak menentu seperti ini, maka berhati-hatilah kita. Jaga betul. Jangan teledor dan waspada. Kecuali misalnya kita sudah berhati-hati, tidak kita memancing-mancing kejahatan seperti pamer perhiasan tadi, tidak teledor sok sibuk sehingga mencabut kunci sepeda motor pun tak ingat, apalagi mengunci stang misalnya dan lain sebagainya. Maka ya kembalikan sajalah kepada ketentuan Allah. Kita sudah berusaha, tapi terjadi juga sama kita, boleh buatlah. Tapi sebaliknya, kalau karena keteledoran kita, karena keabaian kita, tentunya akan timbul penyesalan yang berlipat ganda. Ini yang kita khawatirkan. Janganlah sempat terjadi kepada kita. Kita hidup ini Pak Bu, mau tenang-tenang sajanya. Ini sudahlah kadang-kadang, mohon maaf, hidup kita pun pas-pasan, timbul pula lagi berbagai masalah. Kan kasihan gitu jadi gini. Jadi kembali ke pembahasan awal, cara kita mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan, maka berhati-hatilah kita terlebih dahulu. Siapkan diri untuk tidak dapat dimasuki oleh unsur-unsur kejahatan tadi. Ini sebenarnya yang ingin kita sampaikan. Jaga atau persiapkan diri kita dulu. Ini
Kadang-kadang bukan apa, sibuk kita bicara, ngomong sana ngomong sini, begal, bagal, wah di FB, di Facebook tadi begini begini ini. Sibuk kita. Tapi nggak terpikir kita bagaimana untuk mempersiapkan diri kita. Begal misalnya. Jangan jangan kita lalui tempat-tempat sunyi ketika malam hari. Ada tempat-tempat sunyi malam-malam hari, nekat dia. Kalau dikejar orang dari belakang, main bacok aja. Atau kalau apa bawa kawan banyak, rombongan. Jadi, makanya Bapak Ibu, itulah barangkali yang ingin kita sampaikan dalam bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini. Berhati-hatilah kita. Persiapkan diri untuk tidak memancing hal-hal yang terjadinya kejahatan kepada kita. Kalau sudah kita waspada, sudah teliti, sudah siap terjadi juga semua kepada kita, ya apa boleh buatlah. Tapi paling tidak sesuai dengan ungkapan yang kita ungkapkan tadi, terjadinya kejahatan karena adanya peluang atau kesempatan. Maka jangan beri kesempatannya mereka. Itu intinya. Semoga kita aman-aman saja dalam kehidupan ini, terhindar dari aksi-aksi atau tindak kejahatan yang dapat merugikan kita, termasuk pula tidak lupa diri, tidak pamer. Ini adalah cerita Bapak Ibu, ini ceritalah kita sedikit. Dia miskin benernya, orang miskin. Tapi ego, apa namanya itu istilahnya? Ego, bukan ego, apa namanya? Lantam apa namanya? Terlalu tinggi, over. Kan ada tuh Bapak Ibu di tukang emas tuh yang emak. Tapi bukan emas, kayak emas betul ada kan? Ada tuh. Sekitar 30 ribuan gitu harganya. Rantai, cincin, persis kayak emas betul lah. Nggak apa. Dia pun karena tengoknya tetangganya, orang kawan-kawannya pakai emas, dia belinya banyak. Maksanya lakinya membeli itu. Emas itulah, emas ya tuh apa itu, tuangan itu. Makanya lah. Ya, pikir penjahat nih emas betul, habis. Nah itu tadi. Kena dia. Ya, kan berarti namanya bukan apa, menipu dirinya sendiri, mencelakakan dirinya sendiri. Kepala pamer kali kita. Dirampok dia. Syukurnya belum sampai ajalnya, nggak mati. Tapi pucat lah. Apa? Rampok masih dapat lah. Mau bilang apa lagi yang merampok itu kan? Jangannya palsu. Itu tadilah, hati-hati. Janganlah sempat kita terkena akibat dari para kelakuan penjahat-penjahat itu pada kita. Kita ingin hidup tenang, Bu. Bapak, kita hidup tenang. Maka sekali lagi berhati-hatilah kita. Jangan dulu pikirkan bagaimana mereka penjahat-penjahat itu, tapi pikirkan bagaimana kita waspada, bagaimana kita bersiap untuk tidak memancing kejahatan terjadi kepada kita. Itu saja barangkali yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita bincang-bincang ini merupakan pemasukan atau pencerahan kepada kita. Artinya begini Bapak Ibu, bincang-bincang sajanya kita ini, bincang-bincang ringan, apa yang kita bincang-bincangkan, itu sajanya. Hanya saling mengingatkanlah dalam kehidupan ini. Barangkali cukup demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.